Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi'ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Recording in progress. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita melaksanakan tugas imani, tugas tarbawi, tugas da'wi, ya. Bahkan tugas jihadi insyaallah, ya. Yaitu dengan menambah ilmu, menambah iman, ya. Sehingga bisa disebut la jihada illa bil ilm, wala tarbiyata illa bil ilm, wala imana illa bil ilm, ya. Wala qur'ana illa bil ilm. Karena ayatnya mengatakan wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir. Yang siap berjuang dengan para anbiya itu adalah ribbiyun, ya. Orang-orang yang selalu mempelajari ilmu, ya. Alladzi yata'allamul ilma saghiran wa kabiran, yang orang selalu mempelajari ilmu baik kecil maupun besar, telah disebut ribbiyun, ya. Fi riwayah wa ka'ayyim min nabiyyin qutila ma'ahu ribbiyuna katsir. Jangankan nabinya masih ada, ya, nggak ada pun tetap tidak figuritas. Nabinya ada berjuang, nabinya nggak ada udah selesai, ya. Karena itu diistilahkan oleh para ulama jadilah junudul fikrah, ya, la junudul ashkhas, sehingga tidak pernah figuritas, walaupun manusia butuh figur, tapi ya, figur yang ala ilmin, ya. Jadi tetap punya pegangan. Figurnya baik, ya, nusaniduhu, kita dukung. Figurnya jelek, ya, Allah yahdik, ya. Semoga Allah beri hidayah kepadanya, ya. Tidak punya pegangan kuat, apa yang disebut dengan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, ya. Maka dengan ribbiyun itu fama wahanu lima asabahu, tidak akan pernah melemah terhadap apa yang menimpa mereka. Wa ma dha'ufu, tidak melemah juga. Jadi apa bedanya ini? Fama wahanu, tidak melemah secara mental. Wa ma dha'ufu, tidak melemah secara fisik. Karena lemah mental itu sudah pasti membuat fisik semakin lemah. Tapi mental yang kuat, ya, fisik yang lemah pun menjadi kuat. Apalagi yang kuat, tambah kuat lagi, ya. Kadang manusia rumahnya dari masjid cuma 10 meter, ya, nggak kuat sholat di masjid. Karena apa? Wahanu, nggak punya cukup
kekuatan mental, meyakini ini pahalanya, ini keutamaannya, ini kemuliaannya, ini fadilahnya, semuanya nggak punya, sehingga wahanu. Tidak wahanu betapapun lima asobahum, ada musibah yang menimpanya, ya, seperti yang dialami oleh ikhwanuna fi Gaza, ya, ikhwanuna fi Filistin. Itu fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Apalagi enggak ditimpa apa-apa, ya, enggak ada musibah apa-apa, ya, enggak kepilih, itu belum disebut lima asabahum, cuma belum aja, ya. Kalau yang ini mati, yang ini hancur, yang karu-karuan, itu baru asabahum, ya. Perolehan nasional belum sesuai dengan harapan, ini belum lima asabahum, ya. Cuma belum beruntung saja, ya, belum bisa disebut. Kalau karena lima asabahum itu bahasanya am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra. Itu baru itu lima asabahum. Wa zulzilu, goncang habis-habisan. Dan kaum muslimin itu butuh yang begitu, ya. Dalam kondisi lima asabahum fama wahanu wa ma dha'fu, baru di situ ala inna nasrallahi qarib, ya. Jadi aneh jika kalau sampai, ya semalam sampai kepada saya satu surat pengunduran diri. Saya nggak mau lagi bersama jamaah. Kenapa? Kondisinya udah begini, ya. Saya bilang, kamu doang yang merasakan begini, semua merasakan, ya. Jangan egois, ya. Ya Allah alam, dia mengurungkan suratnya enggak, ya. Dia bikin surat pengunduran diri, ya. Yang money politik, yang enggak akhlaki, yang enggak bawa segala alasan ada, ya. Belum lima asobahum, enggak apa-apa, cuma enggak kepilih doang, cuma yang satu akhlaknya begini, akhlaknya begitu, sudah. Padahal aslinya, ya, massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu, ya, hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu, ya. Jadi butuh ribbiyun, orang yang selalu menambah ilmunya, ya. Dan yang lebih penting lagi wa mastakan, ya. Mastakan ini para ulama punya 3 penjelasan, ya. Wa mastakanu dari kata sakinah. Sakinah artinya tenang, ya. Jadi apapun yang dialami dalam dakwah, dia tidak mau cari jalan enaknya aja, jalan yang tenang-tenang aja, ya. Zona nyaman, ya. Supaya nyaman ini begini aja, supaya ini nyaman begini aja, ya. Padahal belum sampai 5 asobahum, ya. Gimana sampai asobahum? Istakanu itu dari kata kanu, dari kata kana, karena artinya ada. Jadi wamastakanu, ya, maka tidak mungkin bagi ribbiyun itu, ya, meniadakan dakwahnya. Ya udahlah, nggak usah dakwahan begini. Apa dirinya yang ditiadakan, atau mungkin manhaj dakwahnya? Dia akan eksis, akan terus berjuang, ya, sampai seperti yang dicontohkan oleh Nabi Nuh, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir, ya.
mastakanu juga dari kata dasar al-kain. Kain adalah wanita ya. Ujung-ujungnya dia tidak akan takut kehilangan ya, kepentingan syahwatnya istilahnya ya. Ya, bagian yang penting dari wanita ya itu al-kain ya. Demi supaya menjadi orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Karena kalau sabar Allah mencintai. Dan siapa yang dicintai oleh Allah nggak mungkin nggak didukung oleh Allah, nggak mungkin dihinakan oleh Allah. Ya. Apapun kondisinya. Dan itulah yang ada dalam kehidupan kaum muslimin di Filistin, bil khusus di Ghazzatul Izzah. Ya. Tapi bukan berarti merasa udah paling sempurna. Tetap aja selalu minta ampun kepada Allah. Wa ma kana qaulahum illa an qalu rabbana ighfir lana dzunubana. Kesalahan itu masih ada. Wa israfana fi amrina itu masih ada. Ya. Apa itu? Penyimpangan di lapangan. Ya. Penyimpangan ini, penyimpangan itu, israfana fi amrina. Ya. Tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Manhaj seperti inilah yang Allah berikan kehidupan perjuangan yang sukses. Fa'atahumullahu thawabad dunya. Akhirat lebih bagus lagi, wa husna thawabil akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin. Maka penting, alhamdulillah ya, kali ini kita ngaji Al-Aqsa ya. Biasanya Al-Aqsa itu jadi ceramah ya. Sekali pertemuan udah selesai urusannya ya. Kali ini panitia menghendaki ngaji Al-Aqsa ya. Namanya ngaji ya harus dipahami seperti Ribbiyun ya. Kita pahami dari berbagai aspeknya ya. Al-Aqsa dan Al-Quran, Al-Aqsa dan sejarah, Al-Aqsa dan dakwah, semuanya ya. Al-Aqsa apakah mau disebut Ramzul Thabat ya, ikon keteguhan dan lain sebagainya, insyaallah ya. Kita bisa pelajari satu persatu ya. Jadi pagi hari ini insyaallah kita mencoba untuk memahami Al-Aqsa wal Quran ya. Jadi kalau sudah dihubungkan dengan Al-Quran, maka di dalam berinteraksi dengan Al-Aqsa, dengan Filistin, ya, dengan Ghazahnya, dengan Asqalannya dan lain sebagainya, maka tema ini aslinya tema yang melekat dalam kehidupan orang yang beriman, ya. Bukan tema musiman. Begini nih ya, bukan tema musiman. Gaza diserang ya, Palestina lagi ya. Jadi jazahumullahu khairan kepada saudara-saudara kita yang setiap aksi turun ya. Tapi aksi terjadi karena ada konflik ya, atau lagi memanas ya. Kalau nggak manas gimana? Kalau nggak ada ya berarti belum
belum difahami Al-Aqsa ya, sebagaimana yang diinginkan oleh Al-Quran ya. Maka jika difahami Al-Aqsa wal Al-Quran ya, maka pemahamannya berarti Al-Aqsa itu harus aqidatan ya, harus imanan ya. Dan dari situlah ya bercabang berbagai macam amal, karena ya pemahaman terhadap Al-Aqsa dan Filistinnya karena Al-Quran. Mau ada konflik, mau nggak ada konflik, mau aman ya, tiap sekali membaca Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ya, maka hatinya sudah terpaut dengan Al-Aqsa itu sendiri ya. Al-Aqsa, andai kata suatu saat Allah takdirkan Al-Aqsa itu sebagai sebuah kawasan yang aman, dikuasai kaum muslimin ya, kapan saja datang, kapan saja sholat aman ya, dan itu insya Allah pasti terjadi ya, betapapun innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba ya. Ada yang melihatnya itu suatu hal yang nggak mungkin ya. Ada yang bodoh amat ya, mau ya, terbebaskan dari penjajah atau enggak, bodoh amat, bukan urusan saya ya. Inilah yang perlu kita luruskan di dalam memahami qadiyatul Aqsa ya. Sebelum itu semua ini qadiyatul iman, qadiyatul tarbiyah ya. Jadi andai kata aman saja itu nggak boleh lepas jiwa ini dari Al-Aqsa. Kenapa? Ya karena ayatnya Al-Aqsa, Subhanalladzi asra ya. Setiap tadabbur itu kan menuntut ya apa? Ya aksi kita terhadap setiap ayat ya. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, aksinya qiyamul lail. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, aksinya syiyam ya. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid ya, aksinya i'tikaf ya. Al-Aqsa ya. Ya sekarang sih alhamdulillah lagi ada konflik, jadi ya, kita semua mikir Al-Aqsa, mikir Gaza ya. Padahal kalau andai kata aman saja ya, maka Al-Aqsa harus ya, tetap menjadi perhatian umat, sebagaimana keluarga Imran atau yang disebut dengan Al-Imran termuliakan karena pedulinya dengan Al-Aqsa ya. Qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran ya. Itu baru niat saja udah dimuliakan oleh Allah ya. Saya bernazar ya Allah, bayiku ini saya fokuskan untuk ngurusin Al-Aqsa muharraran ya. Tapi yang lahir muharraratan ya, bayi perempuan dari akhwat ya. Ya. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha ya. Ya, itu contoh ya, contoh sampai menjadi nama surat ya. Kalau ditanya keunggulannya apa ya, Al-Imran ini ya, keunggulannya peduli dengan Al-Aqsa, dia kepingin anaknya ya, jadi Al-Aqsa karena ya, disinilah para anbiya ya, diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Nabi Ibrahimnya, apakah Nabi Isa-nya, Nabi Yakubnya.
semua berada di Filistin. Ya. Apalagi dalam kondisi Al-Aqsa-nya ya, sedang terjajah. Ya. Al-Aqsa-nya mahbusah, ya, lagi di penjara seperti ini. Ya. Maka kalau melihat kaum muslimin terdahulu, ya, seperti Salahuddin Al-Ayyubi, ya, keseharian hidupnya tidak menunjukkan orang yang sedang bahagia, ya, kayak orang mikir terus, ya, ya, kenapa ya Syekh, ya kamu ya hidupnya nggak jarang terlihat sumringah, ya, kadang dipikir, ya, bagaimana saya bisa tampak bahagia sedangkan Al-Aqsa masih dikuasai orang kafir. Ya. Oleh karena itu dakwah inilah alhamdulillah yang punya perhatian, ya. Ada peristiwa nggak ada peristiwa, infak Al-Aqsa jalan terus. Ya. Ya, perhatian dengan Al-Aqsa jalan terus. Ya. Lebaran ada Kiswatul Id, ya. Ya, tentu perhatian terhadap kaum muslimin Filistin pasti dampaknya ke Al-Aqsa, ya. Ya. Ada Idul Adha, ingat Al-Aqsa lagi, ingat Filistin lagi, ya. Ya. Krisis air, ingat Al-Aqsa, ya. Segala momen selalu ingat Al-Aqsa, ya. Maka semoga ini termasuk, ya, termasuk salah satu keimanan dengan Al-Quran yang sudah baik, ya. Salah satu perhatiannya adalah tema Al-Aqsa, ya. Jadi kalau Allah katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat, ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, ya. Sebagaimana ada surat namanya Al-Bayyinah, ya. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah, ya. Ya. Jadi semua yang dibawa oleh para anbiya, ya, ya, baik wahyu atau mukjizat, ya, maka itu disebut dengan bayyinah, ya. Ketika Nabi Hud dianggap tidak punya bayyinah, ya, maka digugat, ya, Yahudu ma ji'tana bi bayyinah, ya. Dan Al-Quran merupakan bayyinah, ya. Au taqulu, ya, di akhir Al-An'am, au taqulu law anna unzila alaina al-kitabu, ya, lakunna ahda minhum faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum, ya. Al-Quran datang sebagai bayyinah. Tapi untuk Al-Quran kalau disebut bayyinah ditambah sifatnya bayyinatun min rabbikum, ya, wa hudaw wa rahmah, ya.
gambaran nyatanya begini ya, kalau ada orang datang ke rumah pakai seragam polisi, saya akan meriksa rumah bapak ya. Tentu kita sudah mendapat bayinah seragamnya polisi ya. Tapi biasanya ditanya mana kartu anggotanya, nggak punya, berarti dia nggak punya bayinah ya, bukti bahwa dia polisi ya. Ataupun sebaliknya, ini kartu anggota saya ya. Tanya lagi mana surat tugasnya, nggak ada, berarti nggak punya bayinah ya. Punya surat tugas, ditanya bapak dari kesatuan mana, siapa nama komandannya ya. Sudah dijelaskan, ini saya dari kesatuan sekian ya. Di mana kantornya ya. Karena itu semua merupakan bayinah ya. Dan Al-Quran Allah sebut tidak saja berfungsi sebagai bayinah, tapi bayinat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau ada polisi kemudian ditanya apa saja ada bayinahnya, ya udah ya. Seragamnya bayinah, kartu anggotanya bayinah, surat tugasnya bayinah, dari kesatuan mana bayinah, ngantornya bayinah ya. Mungkin ada teman-temannya yang lain yang menunjukkan memang dia polisi asli, bukan gadungan, bayinah lagi ya. Berarti ini polisi yang punya bayinat ya. Nah, kalau polisi aja sudah punya bayinat begitu ya, nggak bisa ditolak lagi, bisa dipastikan ini polisi yang benar ya. Begitulah Al-Quran sebut bayinat ya. Sehingga semua yang dijelaskan Al-Quran seharusnya ya tidak perlu dipertanyakan lagi ya. Karena dia mengandung banyak bayinat atas kebenarannya ya. Dia mengandung banyak bayinat, apakah sebagai huda atau sebagai al-furqan ya. Jadi bukan maunya menang sendiri, ini yang terbagus nih kata Al-Quran ya. Kalau kata Al-Quran ini bukan karena pemikiran, bukan karena istihad, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya alhamdulillah bagi kita ya, masalah keimanan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggak ada masalah ya. Andai kata ada Al-Aqsa, nggak ada Al-Aqsa, alhamdulillah Allah mudahkan kita mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, entah berapa persen ya. Yang jelas kita terus berusaha meningkatkan persentasenya menjadi keimanan yang 100%, seperti keimanannya para sahabat yang disebut dengan rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhiru wa ma baddalu tabdila. Jadi Al-Quran merupakan bayinah untuk Rasulullah ya, sebagai seorang utusan Allah ya. Di dalam Al-Quran itu ada tema Al-Aqsa, itu juga merupakan bayinah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Sehingga bagi orang yang nggak beriman dengan Rasulullah nggak ada alasan untuk mengatakan, biasanya apa ya, kok Nabi dari Arab ya, di mana-mana Nabi itu dari Yahudi ya. Yakub Yahudi ya. Pokoknya nggak ada yang dari Arab, itu cuma 4 saja ya. Apakah Nabi Hud, apakah Nabi Shu'aib ya.
Yang lainnya bukan non Arab semua. Ya. Karena itu Rasulullah nggak diimani, digugat keimanannya hanya karena kearabannya. Ya. Jadi siapa sebenarnya yang rasialis dalam kehidupan ini? Ya. Ya. Seharusnya manusia itu berpihak kepada kebenaran dari manapun kebenaran. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza, ya. Mau Rasulullah latar belakangnya apapun nggak ada masalah, ya. Andai kata bukan Arab, andai kata bukan Quraisy yang memang suku yang terunggul dari bangsa Arab, ya, nggak ada masalah. Karena itu, karena kita ya, lebih melihatnya adalah Allahnya, pengutusnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bagi yang sudah beriman, seharusnya Al-Aqsa itu harus lebih, ya, lebih membuat orang beriman lebih dalam lagi, lebih kuat lagi keimanannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan turunannya. Ya. Turunnya Rasulullah apa? Al-Quran. Turunnya Rasulullah adalah fikrah. Turunnya Rasulullah ada hadis, ada para sahabat. Ya. Ya. Oleh karena itu, ya, para ulama mengatakan Rafidah Syiah, ya. Ya. Pura-puranya aja cuma nggak suka sama Abu Bakar sama Umar. Ya. Padahal aslinya nggak suka sama Rasulullah. Ya. Cuma takut aja terlalu gede kalau langsung ke Rasulullah, pura-puranya aja benci kepada bagian-bagiannya, benci kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ujung-ujungnya semua itu sangat terkait kuat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Jadi Al-Aqsa merupakan bayyinah, ya, apakah kebenaran Al-Quran, kebenaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sempat menjadi kendala bagi orang-orang Yahudi. Ya. Semuanya jadi masalah. Kenapa? Ya. Ya. Kenapa orang Arab? Ya. Maka ya, tema ini diabadikan oleh Al-Quran, ya. Gara-gara Arab itu, ya, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin ayyunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Ya. Seharusnya jangan Arab dong. Ya. Khairin di sini, ya, apakah wahyu, apakah kerasulan, kenabian, ya. Ya. Maka Allah katakan, memang saya nggak boleh, saya ini siapa, nggak harus diatur-atur. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Ya. Lagian walaupun bukan kepada kamu jadi pengikut aja udah sama, ya. Kenapa jadi masalah bagi kamu? Wallahu dzul fadlil azim. Ya. Raja Ajus 1, ya. Wallahu dzul fadlil azim. Ya. Ya, karena Rasulullah diutus dari Arab, kenapa dari masalah? Akhirnya nambah lagi masalahnya, ya. Ya. Kenapa Taurat gara-gara Al-Quran jadi expire begini? Marah lagi. Ya. Manansakh min, jawab lagi. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam. Ya. Ini masalah Al-Quran yang berlaku, Taurat menjadi musaddiqan, bukannya nggak berlaku, tapi musaddiqan lima baina yadayhi, ya. Dia pembenar Al-Quran itu, ya, tapi tidak untuk diberlakukan, ya. Kembali Allah menyebutkan sifat ketuhanannya. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard. Masa raja nggak boleh cuma mengganti Taurat, ada Al-Quran. Nah, kan kita alhamdulillah nggak ada yang begini-begini, ya.
hal-hal yang perintil-perintil begini maafi muskilah ya. Apapun khair ya. Dari orang Arab khair ya. Dari Al-Quran nggak pakai Taurat lagi khair, semuanya khair. Berarti seharusnya kaum muslimin punya potensi untuk beriman secara utuh ya, kamil mutakamil, lebih kuat karena hampir semua permasalahannya ya sudah atau tidak berwujud dalam kehidupan ya, kaum muslimin. Ya. Maka demikian pun Allah begitu sayang kepada manusia ya. Inna Rabbi rahimun wadud ya. Allah itu sayang, wadud ya. Dan berusaha supaya disayang ya. Wadud itu artinya berusaha supaya disayang ya. Rasulullah mengatakan istri yang baik tazawwajul waludal wadud ya. Ya. Nikahilah wanita yang wadud, yang berusaha disayangi oleh suaminya ya. Bukan bodoh amat mau sayang, alhamdulillah, nggak sayang nggak apa-apa ya. Itu bukan akhlak al-mar'atil muslimah ya. Karena di sisi lain Allah perintahkan pada laki-laki, kamu harus muliakan di wanita, wa ashiruhunna bil ma'ruf ya. Maka wanitanya harus menjadi al-wadud ya. Ibadahnya di situ, kesolehannya di situ, bukan bodoh amat ya. Jadi apa bentuk rahimun wadud dari Allah Subhanahu wa taala agar Yahudi itu jangan terus-terus begitu ya. Ya. Lihat semua yang terkait dengan Rasulullah itu dibenci semua ya. Ya. Sampai ya sekarang kita sebagai umat Muhammad ya ikut-ikutan dibenci karena masih terkait dengan Rasulullah ya. Maka untuk menjawab itu ya Allah Allah takdirkan sebuah peristiwa yang disebut dengan Al-Isra wal Mi'raj. Utama dan pertamanya ya sebelum tinjauan-tinjauan yang lain ya. Selama ini tinjauannya lebih fokus kepada waktu itu kan Amul Huzun ya itu tuh betul ya. Sebelum itu semua kembali kepada ya Al-An'am tadi, antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina ya. Kenapa sih Quran utusan itu enggak kepada kami aja ya. Ta'ifataini min qablina maksudnya al-Yahud wan Nasara. Kenapa orang Arab ya? Orang Arab itu primitif ya. Ya, enggak ngerti ini, enggak ngerti itu. Walladzi ba'atsa fil ummiyin ya. Ya. Bahasa sekarang itu primitif ya. Ya. Terjemahan letternya ya. Buta huruf. Maka Al-Isra wal Mi'raj kita tahu di Al-Isra wal Mi'raj ya, di Al-Isra ada peristiwa Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ruh para anbiya yang ada berada di Al-Aqsa. Rasulullah disuruh jadi imam sholat bagi para anbiya itu. Walaupun lagi-lagi ya jawabannya adalah suatu hal yang gaib ya. Ya tentu ya, tantangannya, aduh gimana itu teknisnya kok bisa sholat berjamaah bersama para anbiya yang ada ya. Ya lagi-lagi tetap Allah menginginkan ini memang tema keimanan ya. Dan kalau tema keimanan itu ya
nggak akan terlepas dari tema al-ghaibu wasyahadah, sesuatu yang gaib, sesuatu yang nyata, ya. Dan itu SOP kehidupan, ya, nggak bisa semuanya, ya, ya, semuanya syahadah semua, ya. Hidup memang harus ada yang gaib, harus ada yang syahadah. Lagi-lagi ini gaib, ya. Ya. Di situ Rasulullah menjadi imam, ya. Maka dan sebelum itu manusia sudah dibentuk satu fikrah bahwa, ya, utusan Allah yang namanya Muhammad Rasulullah ini adalah Al-Amin. Ya. Jadi walaupun dia ngomong begini, kalau kamu masih ingat dia Al-Amin, ya, istilahnya mereka majarrabna bihi kadziba, ya. Nggak pernah sekalipun kita dibohongi, ya. Maka ini juga bagian daripada, ya, daripada kebenarannya itu, ya. Tapi ternyata peristiwa ini pun ditolak, nggak mungkin itu terjadi, ya. Oleh karena itu Allah katakan, oh kalau begitu ini bukan masalah yakin nggak yakin, yang memang ingin durhaka aja, ingin sombong aja kepada Allah. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Ya. Bukti-buktinya jelas, bayinatnya jelas, ya, bahwa Muhammad ini adalah utusan Allah. Kalau kamu menggugat, ya, karena dia bukan dari Yahudi nih, ya, peristiwa Al-Isra, ya, subhanalladzi asra, ya, salah satu sesinya Allah hadirkan arwahul anbiya itu berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Istilah lain, ya, walaupun ini dari orang Arab, ya, misi atau keberadaan beliau sebagai Rasul dengan ajaran-ajarannya, ya, hakikatnya adalah bersanad, ya. Bersanad itu kalau bahasa sekarang ada, ya, ada sertifikatnya gitulah, ya, ya. Kalau beli apa kuda yang harganya ratusan juta itu harus ada sertifikat, ya, bahwa kuda ini bersanad dengan kuda yang mana dulu, yang 100-200 tahun yang lalu. Tapi kalau antum cuma beli kuda, ya, sekedar untuk main-main di tempat-tempat hiburan itu nggak perlu sanad, ya. Kalau beli kuda yang 1 M itu biasanya harus ada sertifikat, ya, bahwa kuda ini, ya, keturunan kuda, apakah kuda di zaman sahabat, kuda yang pernah dulu dipakai perang, ya, itu terpelihara sampai sekarang, ya. Termasuk Rasulullah sebagai utusan, ya, dengan turunan-turunannya ini semua ada sanadnya, ya. Sanadnya apa? Al-Mi'raj, ya. Peristiwa Al-Mi'rajnya ada di surat An-Najm, ya. Maka berarti dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, terlepas khilaf ketemu atau tidak dengan Allah, ya. Yang jelas intinya dipanggil oleh Allah. Melihat atau tidak khilaf bainal ulama, ya. Maka sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dengan Nabi Adam, dengan Nabi Isa, ya, dengan Nabi Zakaria wa Isa karena ini sepupuan, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Harun, dengan Nabi Idris, dengan Nabi Harun, dengan Nabi Musa, dengan Nabi Ibrahim. Jadi
kurang bersanad apa nih? Ini diinformasikan oleh manusia yang kalian akui majarrabna bihi kadziba. Kami tidak pernah merasakan dibohongi sekalipun. Ya. Maka inilah tambahan-tambahan bayyinah bagi orang beriman, ya. Keberadaan Al-Aqsa, ya, peristiwa bertemu para anbiya di Al-Aqsa, berangkatnya dari Al-Aqsa menuju Sidratil Muntaha, ya. Ya. Maka bagi orang beriman ini, ya, sebuah tambahan, ya, bayyinah yang semakin, ya, mengokohkan keimanan, ya. Tapi bagi az-zalimin udah sejauh itu masih juga enggak percaya. Enggak, kami harus terus seperti yang diungkapkan oleh suami, oleh ibunya, ya, apa itu, Huyai bin Akhtab, ya. Oleh Huyai bin Akhtab yang kemudian putrinya dinikahi oleh Rasulullah jadi menantunya. Tapi ya, biasanya manusia itu kalau sudah jadi mertua ya biasanya luluh, tapi khususnya Abu Sufyan setelah jadi mertua luluh, ya. Tapi Huyai bin Akhtab enggak, ya. Walaupun putrinya Sofia sudah jadi enggak bisa luluh, ya. La in hayitu, ya, la qatalnahu abadan. Selama aku masih hidup aku akan terus memerangi dia, ya. Begitulah al-Yahud, ya. Ya, maka dari sini, ya, sebelum ada sejarah ini, sejarah itu, konflik ini, konflik itu, terbunuh segini, memang udah Al-Aqsa itu menjadi bagian keimanan, ya. Ya, kalau kita merajaah lagi Majmu'atul Rasail kita, ya, dari sekian banyak tema-tema dakwah ada tema khusus, ya, Filistin, ya. Di dalam kehidupan kewajiban berinfak juga begitu, infak sekian persen untuk Filistin, khusus untuk Filistin, ya. Karena ini sebelum menjadi qadiyah sia-sia, qadiyah insaniyah, ya, apa aja deh, ya, maka dia qadiyah imaniyah, ya. Dia pada hakikatnya tema keimanan, tema kequr'anan, ya. Oleh karena itu siapa saja yang ingin mengevaluasi dirinya bagaimana hubungannya dengan Al-Aqsa, maka evaluasi pertamanya, ya, apakah kamu termasuk, apakah kamu sudah bertakwa, ya, anta minal muttaqin wa minal muhsinin, ya. Apakah kamu sudah termasuk orang bertakwa atau sudah termasuk orang yang muhsinin, selalu banyak amal solehnya, selalu baik, hablum minallahnya, hablum minan nas. Itulah pengertian muhsinin dalam Al-Quran, ya. Kalau kamu belum peduli sama Al-Aqsa, ya, tema muttaqin, tema muhsinin kamu belum sempurna. Harus disempurnakan dengan peduli Al-Aqsa, ya. Sebelum subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram, ayat sebelumnya adalah innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, ya. Nah, karena itu kalau pakai riwayat Warsh, ya, wal ladzina hum, bacanya harus begini, wal ladzina hum muhsinuna subhanalladzi asra, ya. Harus wasol, semua surat begitu harus wasol ke surat berikutnya, ya. Ini memiliki satu pemahaman tafsir yang baik supaya kita tidak pernah lupa, ya, tema akhir An-Nahl itu apa, ya, ya. Dan tema awal Al-Isra itu apa, ya. Maka dari
taqwa wal ihsan, ya, itu akan menjadi bukti ya sudah baik ketika peduli dengan Al-Aqsa. Ya. Ada tema khusus Al-Aqsa. Ya. Tadi kenapa? Karena memang dari Al-Aqsa itulah sanadud dakwah, ya, sanadul wahyi, ya. Karena di situ dulu Nabi Ibrahim, di situ Nabi Ismail, di situ Nabi Yakub, wah, semua para anbiya ada di situ semua. Ya. Nah, walaupun untuk saat ini takwa wal ihsan itu lebih dalam lagi, ya. Kenapa? Karena Al-Aqsanya dijajah, ya. Ya, sehingga Subhanalladzi asra, biasa kata subhan untuk meyakinkan sesuatu yang bagi manusia terlihat sesuatu yang jauh, yang enggak terjangkau, ya. Maka Allah kuatkan dengan tasbih Subhanalladzi asra, ya. Ya. Apa iya, ya, akan terjadi Al-Aqsa yang betul-betul bersama kaum muslimin untuk sekian kalinya, ya. Dulu bersama Romawi dikuasai oleh Umar, bersama Salibiyin dikuasai oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai saat ini kuburannya itu, ya, kalau melihat kuburannya orang salib itu masih dendamnya luar biasa. Saat ini dikuasai oleh Al-Yahud, ya, wa man walahum, dan semua pengikutnya, ya. Berarti kaum muslimin dikaruniai proyek baru lagi, ya, ya. Yang secara akidah, ya, dia merupakan sarana at-taqwa wal ihsan. Ada taqwa wal ihsan, ada ma'iyatullah, innallaha ma'al ladzina taqaw, ya. Ketika ada ma'iyatullah, subhanalladzi asra, enggak mungkinlah Allah enggak menolong, enggak mungkinlah Allah enggak membebaskan, ya. Enggak mungkinlah Allah enggak menghancurkan Yahudi-Yahudi itu, ya. Ya. Itu hanya dengan takwa wal ihsan, ya. Walaupun Allah masih beri isyarat, tsumma sadaqnahumul wa'da, ya. Tapi sabar, ya, ada prosesnya. Kata tsumma itu kan selalu makna proses, ya. Ya. Nggak bisa berjuang 5 tahun ini besok udah ada, ya. Tsumma sadaqnahumul wa'da, ya. Salahuddin memerdekakan itu berproses, ya. Al-Fatih membebaskan Konstantinopel berproses. Prosesnya mencapai 7 abad. Begitulah Al-Aqsa, ya. Dia terus berproses, ya. Ibarat lewat jalan tol, ya, jelas perpindahannya, ya. Tadi KM 30, sekarang udah KM 50, ntar lagi KM 70, ya. Begitulah menuju Al-Aqsa ini, ya. Pada hakikatnya KM-nya terus bertambah, ya. Buktinya, ya, ya, alhamdulillah saya termasuk memahami qadhiyah Al-Aqsa ini dari tahun 70-an, ya. Kebetulan saja, ya, guru saya Ustaz Umar bin Ahmad Baraja memang punya thaqafah terhadap Al-Aqsa ini, karena beliau berlangganan majalah berbahasa Arab, ya. Ya, itu dari Arab Saudi, sehingga, ya, nyambung dengan Al-Aqsa, ya. Ya, tentu suasananya sangat beda dengan sekarang, ya. Ya, tahun 70 2024, ya, udah beda sekali, ya. Ya. Ya, tidakkah ini dipahami sebagai tsumma sadaqnahumul wa'da, ya. Ya. Terjadinya proses-proses dulu yang peduli cuma segelintir manusia, sekarang udah, ya, insya Allah di jutaan untuk Indonesia saja, ya. Di DKI sekian ratus ribu, di Jawa Barat, di Banten, di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, semua, ya, sudah sadar dengan Al-Aqsa, ya. Ini merupakan tsumma sadaqnahumul wa'da, ya. Ya, tentu
hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Ya, tentu kesadaran umat ya bertingkat-tingkat satu dengan yang lain ya. Maka sudah seharusnya kita menempatkan tingkatan yang harus lebih tinggi dari umumnya manusia ya. Memang bisa dibayangkan ya dengan saudara-saudara kita yang aktif di lembaga charity misalnya, pasti dia lebih capek, dia lebih ini ya. Nah, maka ketika kita pun menjadi pendukungnya ya, maka insya Allah ya kita menjadi walladzina taba'uhum bi ihsan, menjadi tersejajarkan di sisi Allah ya. Sebagaimana mereka yang aktif di lembaga pembelaan Al-Aqsa ya, apakah KNRP-nya, apakah Adara-nya, apakah Smart-nya di Bandung ya, apalah artinya kalau nggak didukung oleh umat ya. Sebaliknya apalah artinya ya kesadaran umat kalau nggak didukung oleh lembaga-lembaga charity yang bersanad ini ya, yang bersanad aman ya dengan Filistin ya, karena memang ya, ceritanya sejak zaman Yasir Arafat ya, Aqsa ini ya sering terjadi sebuah pemanfaatkan istilahnya mutajarah ya. Apaan Tahrirul Aqsa itu nyari duit itu ya, sampai saat ini isu itu terus terbawa ya. Nah, karena itu penting ya lembaga pembelaan Al-Aqsa yang bersanad ya, yang ya, dan ini merupakan amanah ya, yang sudah seharusnya ini harus ditarbiyah terus, harus diingetin terus, karena peluang itu akan terus ada kalau nggak ditarbiyah ya, sebagaimana yang sudah ada sebelumnya ya, nggak perlu saya sebutkan namanya ya, bikin lembaga pembelaan Al-Aqsa ya, lepas dari tarbiyah ya, fokus saja, akhirnya apa? Akhirnya yang ada memanfaatkan mutajarah lagi ya, hampir pegawai-pegawainya rumahnya ya minimal 10 M ke atas ya, cuma dari gitu manfaatkan itu, mobil-mobilnya rata-rata Alphard semua ya, dengan alasan supaya profesional, supaya ini ya. Kalau betul-betul profesional masih lumayan, tapi ujung-ujungnya ya mutajarah, memanfaatkan dana umat untuk kepentingan pribadi ya, walaupun akhirnya ya Allah sudah mengenyahkan yang seperti ini ya, tinggal saudara-saudara kita yang terlibat di dalamnya yang saat itu juga sudah sangat cerewet mengingatkan ini bahaya lembaga seperti ini, tapi lepas dari nilai-nilai tarbiyah ya. Ternyata benar, walaupun akhirnya kecipratan juga ya, sehingga membuat tidak leluasa berbuat. Kamu kan mantan lembaga charity itu kan yang sampai masuk penjara akhirnya ya. Ya, jadi dari situlah kemudian dari pemahaman yang kita katakan tadi, baik sebagai bayinah, baik sebagai tema taqwa wal ihsan, berlanjut kepada tema dakwah, tema siasa, tema insaniyah dan seterusnya ya. Demikian jamaah rahimakumullah, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin ya. Mohon maaf, jadi langsung saya tutup dengan doa karena kebetulan pagi hari ini ya, menuntut tiga tempat atau tiga umat semua minta haknya ya, jadi diirit ya, ini langsung nyambung ke Zoom berikutnya ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.